Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hagim Somantri dari jurusan D3 Farmasi tingkat 1A Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Di sini saya akan membuat visualisasi data menggunakan Google Data Studio dan menggunakan file dari spreadsheet ya. Langsung saja. Baik, untuk yang pertama kita akan memasukkan dulu filenya ke spreadsheet ya. Kan filenya masih dalam bentuk Excel. Nah, search saja spreadsheet. Tunggu sebentar. Nah, lalu masuk ke yang Google Sheet yang ini. Nah, kalau udah masuk, lalu kan filenya belum ada ya. Nah, kita akan upload dulu. Klik yang itu, lalu pilih yang upload. Nah, lalu pilih file dari perangkat ya. Nah, yang ini tunggu, sedang mengupload. Nah, ini kan udah ada ya yang file yang baru ditambahkan. Lalu misalnya, nah, ini adalah file yang akan kita buat ya untuk dijadikan dalam Google Data Studio. Lalu tambah tab baru ya untuk masuk ke Google Data Studio-nya. Selanjutnya search saja Google Data Studio. Nah, yang ini Google Studio. Nah, lalu klik yang Google Data Studio. Nah, ini udah masuk ya ke Google Data Studio-nya. Ini adalah laporan-laporan yang sudah saya buat sebelumnya ya. Nah, kita akan membuat laporan dulu yang kosong. Terus sebentar, masuk. Nah, ini udah masuk ke laporan yang kosong. Lalu tambahkan filenya. Tadi kan filenya di Google Spreadsheet ya. Kita juga akan menambahkan filenya itu dari Google Spreadsheet. Nah, sedangkan kan di sini banyak ya pilihan untuk menambahkannya. Ya, contohnya kan Google Ads. Nah, sedangkan kita menggunakan di Google Spreadsheet, lalu pilih file yang akan kita gunakan. Nah, ini kan ada dua sheet ya. Kita yang pertama pilih sheet yang ke-1 dulu, lalu tambahkan. Tunggu sebentar. Lalu konfirmasi ya, tambahkan ke laporan. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya untuk tabel ini kita hapus dulu ya. Nah, untuk pertama kita akan menambahkan dulu logo ya supaya lebih menarik. Untuk logo ini opsional ya, mau menggunakan atau tidak, tapi lebih baik menggunakan. Nah, kita pindahkan dulu ke pojok ya. Dan ukurannya kita perkecil dulu supaya terlihat lebih rapi. Nah, ini udah ya. Lalu kita akan menambahkan teks ya untuk judulnya. Nah, posisikan saja di pinggir logo, dipaskan. Nah, untuk tulisannya kita rubah dulu ke 30 ya. Nah, yang ini kita rubah, lalu kita ketik untuk judulnya dashboard penjualan ya. Ini dashboard penjualan. Nah, kita paskan dulu supaya terlihat rapi. Nah, pas ya. Untuk warnanya kita akan kasih warna biru ya supaya terlihat lebih menarik. Ini udah. Lalu selanjutnya kita akan menambahkan menu drop down ya. Ini tuh kita akan menggunakan periode ya untuk melihat data-data dari penjualan dari bulan ke-1, ke-2 dan selanjutnya. Nah, ini udah ada. Ini kan untuk kolom kontrolnya masih dalam sales ya. Kita rubah dulu untuk kolom kontrolnya ke periode. Nah, kita simpan di sini. Ini dan matriknya kita rubah ke penjualan supaya kita lihat periode dari penjualannya ya.
Nah ini udah ada ya, itu untuk jumlah penjualannya. Ini bulan-bulannya, tapi ini kan belum menyusun ya bulannya, bulan keempat, bulan keenam, bulan ketiga ya. Kita akan susun terlebih dahulu supaya terlihat lebih menarik, lebih rapi. Caranya kita urutannya kita rubah dulu ke dimensi ya. Nah untuk ininya kita menaik, kita lihat dulu hasilnya. Nah ini kan udah tersusun ya dari bulan ke-1, ke-2, ke-3 selanjutnya. Nah ini udah selesai, lalu kita akan menambahkan peta ya supaya terlihat jelas. Kita caranya tambahkan ke diagram, lalu pilih yang diagram geografis. Nah yang ini klik saja, posisikan dulu untuk petanya. Nah ini kita perbesar dulu ya supaya lebih rapi. Nah ini udah, tapi kan di sini ya petanya belum muncul ya. Kita akan masukkan dulu untuk dimensi geografisnya. Di sini kan tidak valid ya. Kita masuk dulu ke datanya. Caranya sumber daya, lalu pilih yang kelola sumber data. Nah ini kan datanya yang kita masukkan ya. Kita edit. Nah kita cari yang kota untuk masukkan di petanya. Nah yang ini kan kotanya masih dalam teks ya. Kita rubah dulu caranya ke geografis, lalu pilih yang kota. Nah konfirmasi ya, lanjutkan. Kita lihat dulu sebentar. Nah ini kan untuk kotanya sudah berubah ya jadi kota, enggak teks lagi. Udah selesai, kembali lagi ke halaman pertama. Lalu untuk dimensi geografisnya kita masukkan ke kota, kita rubah kota sebentar. Nah ini udah ada ya petanya, tapi ini tuh petanya masih peta dunia ya, maksudnya ya peta masih luas. Kita akan lebih detail lagi, matriknya harus penjualan ya. Nah ini kita areanya kita zoom ke negara Indonesia ya. Nah ini pilih, ini kan udah ada ya, udah muncul negara Indonesia. Kita lihat, cek dulu. Nah ini udah Malang, Surabaya. Nah ini udah ada ya penjualannya. Nah ini ya udah benar. Lalu kita cek dulu ya, kita lihat dulu ya. Nah kita lihat dulu apakah sudah benar. Kita lihat pada bulan Februari ya. Nah untuk bulan Februari penjualannya di Surabaya, penjualannya itu mudah ya, penjualannya 2,2 juta. Kita balik lagi, kita edit lagi, lalu kita di sini akan menambahkan tabel lagi ya. Caranya tambahkan diagram, lalu kita akan menggunakan yang kartu skor ya, yang total itu ya. Kita posisikan, nah di pinggir. Kita paskan dulu ukurannya supaya terlihat rapi. Nah untuk matriknya itu penjualan kita rubah ke tingkat kepuasan. Nah ini udah berubah ya ke tingkat kepuasan, tapi bilangannya masih bilangan desimal. Kita rubah dulu ke persen. Caranya yaitu klik ini, lalu naik angkanya kita rubah ke numerik, lalu pilih yang persen. Ini udah muncul ya. Nah untuk totalnya itu kita rubah ke rata-rata supaya lebih jelas. Nah ini udah benar ya. Lalu supaya lebih menarik kita akan memberi warna untuk latar belakangnya ya. Caranya kita ke gaya, lalu pilih yang latar belakang. Kita akan pilih yang warna biru ya. Nah ini udah. Lalu untuk tulisannya kita rubah ke warna putih aja ya, supaya lebih jelas. Nah ini udah. Tulisannya nggak jelas ya, kita rubah dulu warnanya, latar belakangnya supaya lebih gelap warna birunya. Nah kita pilih yang ini udah jelas ya. Nah untuk selanjutnya kita akan membuat tabel untuk penjualan. Supaya lebih cepat kita duplikasi saja.
kita posisikan di pinggirnya. Nah, untuk matriknya kita rubah ke penjualan. Nah, ini udah berubah. Nah, itu kan udah muncul ya untuk penjualannya 36 juta. Nah, ini itu udah betul, kita dipaskan aja ya lebih rapi. Nah, ini udah ya untuk dua tabel ini. Selanjutnya kita akan menambahkan tabel target penjualan, tapi di data ini tidak ada target penjualan ya. Sedangkan kita lihat dulu ke filenya. Nah, di sini kan tidak ada ya. Kita lihat ke sheet yang kelima. Nah, untuk target penjualan kan adanya di sheet yang kelima ya. Lalu kita kembali lagi, kita akan menambahkan datanya yang sheet 5. Caranya tambahkan data, lalu pilih lagi ke Google Spreadsheet dan file yang barusan. Nah, ini di sini kita masukkan yang ke sheet 5 ya. Setuju, lalu tambahkan. Sebentar, iya, konfirmasi, tambahkan laporan. Nah, ini kan udah masuk ya datanya. Lalu kita akan buat tabel lagi supaya lebih cepat. Seperti biasa, diduplikasi saja, kita atur aja posisinya, dipaskannya. Nah, udah, kita tuliskan. Sebentar. Nah, udah ya, udah. Nah, untuk itunya kita rubah dulu ya datanya ke sheet yang kelima. Nah, yang itu kita pilih dan kita rubah matriknya ke target penjualan. Oh, ini udah ya target penjualannya. Target penjualannya 40 juta ya, udah. Supaya lebih rapi, kita tulisannya kita rubah ke tengah ya. Kita pilih ke gaya dulu, lalu pilih yang ini. Nah, kita ketengahin, udah ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan menambahkan tabel lagi ya, untuk tabel kategori ya. Caranya kita pilih dulu ke tambahkan kontrol, lalu pilih menu drop down ini ya. Nah, kita posisikan dulu, atur dulu ukurannya. Nah, kita akan simpan di pinggir ya, supaya terlihat rapi. Nah, ini udah. Nah, ini kan untuk kolom kontrolnya masih sales ya, dan datanya masih data sheet 5. Kita rubah dulu datanya ke sheet yang ke-1. Lalu untuk kolom kontrolnya kita rubah ke kategori. Nah, ini udah, dan matriknya udah penjualan ya, udah. Kita lihat dulu hasilnya. Nah, ini udah benar ya. Kita duplikasi lagi untuk membuat tabel selanjutnya. Kita akan membuat 4 tabel ya di sini. Kita duplikasi lagi. Nah, kita satu lagi duplikasi. Ini 4 tabel ya. Ini untuk tabel yang kedua kita rubah ke nama sales ya, sales. Nah, yang ini kolom kontrolnya kita rubah dulu, kita lihat. Nah, ini daftar sales-salesnya ya, udah ada. Ini udah benar. Lalu untuk tabel yang ketiga kita rubah ke nama produk. Nah, kolom kontrolnya kita rubah ke nama produk, kita lihat. Nah, ini daftar nama produknya. Untuk kolom terakhir kita rubah ke customer ya. Kita rubah dulu kolom kontrolnya biasa. Nah, ini udah berubah. Nah, ini udah selesai ya. Selanjutnya kita akan menambahkan diagram ya. Caranya tambahkan diagram, lalu pilih yang batang ya. Nah, ini kita akan membuat diagram batang. Atur dulu posisinya, perbesar ya supaya terlihat. Nah, ini udah. Lalu untuk dimensinya kita akan merubahnya ke periode. Nah, pilih periode. Lalu untuk selanjutnya, nah, kita akan mengubah urutkannya, kita rubah dulu ya ke periode. Nah, ini udah berubah ya, dan bawahnya kita rubah ke menaik. Ini udah benar ya. Untuk selanjutnya
kita akan menambahkan angka-angkanya ya, supaya terlihat lebih menarik. Kita ke gaya dulu, lalu untuk tampilkan total kartunya kita centang dan tampilkan itunya kita centang juga, lalu nomornya kita ringkas ya supaya lebih terlihat menarik. Nah ini kan udah ya, udah ada angkanya, itu udah benar. Lalu untuk selanjutnya kita akan menambahkan tabel ya. Caranya kita tambahkan dulu diagram, lalu pilih yang tabel. Nah kita posisikan di sini. Tunggu sebentar. Nah ini udah ada ya. Untuk tabelnya kita samakan sama yang di atas ya. Kita akan merubahnya ke kategori terlebih dahulu. Untuk dimensinya kita rubah ke kotak, hanya kita hapus. Nah ini udah ya, udah berubah ya. Ini untuk penjualannya kita akan menambahkan satu kolom lagi. Caranya tambahkan ke matrik, lalu tambahkan lagi penjualannya. Nah ini udah ada 3 kolom ya. Kita posisikan dulu ukurannya. Nah ini udah. Lalu kolom yang ketiga itu kita akan merubahnya ke persen. Caranya kita rubah dulu nah ini persen dari total, lalu relatif. Nah ini kan untuk udah merubah ya ke persentase. Nah supaya untuk membedakan namanya kita rubah juga namanya ke persentase penjualan. Kita rubah ke persentase penjualan. Nah ini kan sudah berubah ya. Kita atur dulu, ini udah benar, kita atur dulu untuk kolomnya. Nah ini udah ya, kita perbesar lagi sedikit. Nah ini udah jadi ya. Lalu selanjutnya kita, supaya lebih menarik, untuk tabelnya kita kasih warna ya, supaya tidak terlalu polos. Kita akan kasih warna pink ya, kita lihat. Nah kita rubah dulu ke warna merah aja ya. Nah yang ini kita lihat. Nah ini udah ya, kita pakai warna merah aja tabelnya. Selanjutnya kita akan membuat tabel yang kedua, yaitu untuk tabel sales ya. Kita caranya, nah yang ini untuk kita tabel sales, kita duplikasi saja seperti biasa supaya lebih cepat. Nah ini udah ya, kita simpan di pinggirnya, kita paskan dulu. Nah ini udah ya. Nah untuk dimensinya kita samakan, kita rubah ke sales. Kita masukkan, untuk kategorinya kita hapus. Nah ini udah ya. Untuk nama sales, penjualan, sama persentase penjualannya kita perbesar dulu, atur-atur aja untuk kolomnya. Nah ini udah ya. Lalu untuk tabel selanjutnya kita akan membuat tabel nama produk. Seperti biasa duplikasi lagi, lalu simpan di pinggir. Tunggu sebentar, ngelik ya guys ya. Nah ini udah ya. Untuk dimensinya kita seperti biasa rubah ke nama produk yang mana. Nah yang ini kita masukkan ke dimensi. Nah untuk selanjutnya ini kan udah ya, udah nama produk, penjualan, sama persentase penjualan seperti biasa. Nah kita akan menambahkan lagi, tapi untuk yang keempat seperti biasa kita duplikasi. Kita akan menambahkan untuk tabel customer ya. Kita rubah dulu dimensinya ke customer yang, nah yang ini kita masukkan ke dimensi. Nama produknya kita hapus dulu. Nah kan ini ukuran kanvasnya tidak pas ya. Caranya kita rubah dulu supaya lebih lebar ke tema dan tata letak. Kita pilih, nah lalu ke tata letak ya. Nah lalu ke ukuran kanvasnya kita pilih yang layar 16 landscape ya, 16 berbanding 9.
Nah tetapi untuk tingginya ini tidak pas ya, kita rubah dulu, atur dulu untuk ukurannya, kita atur dulu untuk tabelnya supaya lebih rapi, kita paskan. Nah ini udah ya, udah pas. Kita balik lagi ke tema dan tata letak ya, kita untuk tingginya tidak pas. Nah untuk lebarnya kita terlalu lebar sedikit, yaitu kita ke 1360 aja. Nah ini udah pas. Nah untuk tingginya kita pakai 900 aja ya. Nah ini udah pas, dan kita posisikan aja untuk tabel-tabel yang di atas supaya lebih rapi ke pinggirin ya. Nah kita ke pinggirin dulu. Nah ini udah pas, dan ukurannya kita per lebarnya, dan diagram batangnya juga kita perbesar lagi. Nah ini udah selesai ya, udah pas. Lalu kita ganti dulu nama filenya ya, supaya bisa membedakan dengan file yang lainnya. Nah kita ganti dulu namanya ke, itu mah bebas ya, terserah. Dimsomantri underscore komputer ya, komputer terapan. Nah ini udah ya, udah diganti namanya. Lalu kita lihat dulu untuk hasil akhirnya sebentar. Nah ini adalah untuk hasil akhir dari filenya ya, yang kita buat ya. Supaya mempermudah, kita lihat dulu untuk periodenya pada bulan Maret aja ya. Kita lihat pada bulan Maret. Nah oleh sales yang Prilly Konsina ya, kita lihat. Nah berarti penjualan pada bulan Maret oleh Prilly di Aceh ya, untuk penjualannya. Dan ini untuk data-datanya. Nah ini udah selesai ya, udah benar. Kita balikan lagi ke, nah ini udah ya. Ini adalah hasil akhir dari file yang sudah kita buat. Sebelumnya terima kasih sudah menonton tutorial yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian tutorialnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.